Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Aminasari Batubara. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, bidang studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, dengan NIM 0801242244. Di sini saya akan menjelaskan penyakit tuberkulosis atau sering disebut dengan TBC. Nah, di sini sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang berbentuk menular yang langsung disebabkan oleh bakteri TBC atau disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Bakteri TBC ini dapat dilihat dari menggunakan mikroskop, itu pun yang hanya terlihat berbentuk batang yang bersifat tahan asam. Oleh karena ini, bakteri TBC ini disebut dengan sebagai bakteri tahan asam. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwasanya Indonesia sekarang menempati peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, dengan beberapa provinsi seperti di Jawa, di Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan sebagai penyumbang kasus tertinggi, masing-masing mencetak lebih dari 4.000 kasus. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan trias epidemiologi. Trias epidemiologi adalah kerangka kerja konseptual dalam ilmu epidemiologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu penyakit muncul dan menyebar dalam suatu populasi. Trias ini terdiri dari 3 elemen, seperti yang pertama yaitu ada agen, yaitu penyebab penyakit. Agen adalah faktor penyebab penyakit. Ini bisa berupa organisme hidup seperti virus atau bakteri, atau zat lain seperti bahan kimia atau trauma fisik. Nah, di sini juga ada host atau jamu atau inang. Host adalah individu atau organisme yang dapat terserang penyakit dalam konteks manusia. Host adalah orang yang bisa terinfeksi oleh agen. Di sini juga ada lingkungan. Lingkungan ini adalah segala kondisi eksternal yang mempengaruhi agen dan host. Lingkungan bisa mendukung, menghambat, atau memfasilitas terjadinya penyakit. Nah, penyebab penyakit TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang tadi kita bahas, yaitu bakteri ini menyerang terutama paru-paru, tetapi juga bisa menyerang organ lain seperti ginjal, tulang, otak, dan kelenjar getah bening. TBC menular melalui udara. Ketika seseorang yang terinfeksi TBC aktif batuk, bersin, atau berbicara, mereka mengeluarkan droplet kecil yang mengandung bakteri ke udara. Orang lain bisa tertular jika menghirup droplet tersebut, terutama dalam lingkungan yang tertutup dan ventilasi buruk. Nah, di sini inang atau host yang dari bakteri TBC adalah manusia. Bakteri ini hidup dan berkembang biak dalam tubuh manusia, terutama pada sistem pernafasan. Orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah seperti penderita HIV atau AIDS, malnutrisi, atau orang yang hidup dalam kondisi buruk lebih rentan terinfeksi. Nah, lingkungan yang mendukung penyebaran TBC yaitu pada tempat padat penduduk dan ventilasi buruk seperti rumah sempit, penjara, atau panti sosial. Terus yang kedua ada kebersihan lingkungan yang rendah, populasi udara dan ventilasi buruk memperparah kondisi pernapasan. Terus kemiskinan dan kurangnya akses kesehatan. Orang yang tidak mendapatkan pengobatan yang tepat dalam menular penyakit ke orang lain. Terus ada kontak erat dengan penderita TBC aktif, terutama jika penderita tidak
diobati atau tidak menjalani pengobatan yang benar. Nah, di sini ada gejala penyakit. Jika seseorang mengalami batuk berdahak terus-menerus selama lebih dari 2 minggu, itu sudah dinyatakan penyakit tuberkulosis atau sudah dibilang itu udah terkena TBC ya. Inilah gejala-gejala penyakit TBC saat ini. Di sini saya sudah lampirkan dan jadi TBC adalah penyakit menular yang menyerap paru-paru dan disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini menular lewat udara saat penderita batuk atau bersin. TBC mudah menyebar di lingkungan yang padat atau kotor atau kurang ventilasi, terutama pada orang yang dengan daya tahan tubuh lemah. Gejala antara lain batuk lama, sesak napas, lemas, dan nafsu makan menurun. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan, memperkuat imun, dan menghindari kontak dengan penderita. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jadi, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.